Kami di sini akan memaparkan materi mengenai Perang Dingin untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah pedalaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raulani. Nama saya Gladys Tanor Anjani. Dan saya Asmira. Perang Dingin adalah sebuah kondisi politik yang menyebabkan ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat terjadi pasca Perang Dunia II. Perang Dingin ini terkenal dengan persaingan ideologi di mana Uni Soviet dan Amerika berusaha mempengaruhi negara-negara yang menjadi sasaran-sasaran mereka dalam hal pemahaman ideologi. Kapan sih terjadinya Perang Dingin? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ada 3 tahun yang menjadi awal mula terjadinya Perang Dingin. Yang pertama yaitu tahun 1945. Beberapa sejarawan melihat titik awal Perang Dingin yaitu setelah peristiwa berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Ketika sekutu perang Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai bersaing untuk pengaruhnya di Eropa melalui perjanjian Potsdam. Yang kedua yaitu pada tahun 1947. Pada tahun ini muncul istilah Perang Dingin oleh Bernard Borch yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang memburuk antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang ditandai dengan peristiwa seperti Doktrin Truman dan Rencana Marshall. Yang ketiga yaitu pada tahun 1949. Banyak sejarawan anggap ini merupakan puncak awal karena adanya aliansi militer seperti NATO, senjata nuklir, dan blok-blok yang sudah terbentuk jelas seperti Blok Barat dan Blok Timur. Latar belakang Perang Dingin yang pertama, adanya sikap ingin menguasai setelah mengalahkan Nazi Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Soviet muncul sebagai dua negara adidaya dengan pengaruh besar di dunia. Banyak wilayah-wilayah bekas perang yang mengharapkan bantuan dan kedamaian karena mereka sedang dalam proses pemulihan dan pembangunan negara baru dari penjajahan terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin. Contohnya Amerika Serikat membantu negara-negara Eropa bagian barat, sedangkan Uni Soviet berperan sebagai pembebas Eropa Timur dari Nazi Jerman serta membantu negara-negara Eropa Timur. Yang kedua, perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat yang menganut ideologi liberalisme dengan sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mendorong adanya pasar bebas, kebebasan individualisme, sedangkan Uni Soviet menganut sistem komunisme dan sosialisme yang dimana pemimpin dipilih oleh partai jadi sistem satu partai komunis, serta menekankan pada penguasaan sumber ekonomi secara terpusat dan dikontrol oleh negara. Yang ketiga, kecurigaan pasca Perang Dunia II. Banyak bentuk kecurigaannya dari Uni Soviet ke Amerika Serikat, begitupun sebaliknya. Buktinya, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan ekonomi yang dianggap sebagai cara halus untuk menguasai Eropa Barat dan mencegah pengaruh komunis, serta Uni Soviet menolak melepas Eropa Timur yang telah didudukinya dan membentuk negara satelit komunis. Yang keempat, perlombaan senjata. Amerika Serikat lebih dulu menggunakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Uni Soviet juga kemudian mengembangkan senjata nuklir dan teknologi luar angkasa. Hal ini memicu perlombaan senjata yang menegangkan. Pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama dari Amerika Serikat, Blok Barat, pastinya ada Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jerman Barat, dan Italia. Tim Blok Barat ini mempunyai fakta militer ataupun organisasi-organisasi diantaranya yaitu NATO pada tahun 1949, yang kedua yaitu SENTO pada tahun 1955 untuk negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah, yang ketiga yaitu SETO pada tahun 1954 untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan yang terakhir ada ANZUS, persekutuan dari Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand atau Selandia Baru. Yang kedua yaitu pihak Uni Soviet atau Blok Timur. Tim Blok Timur kebanyakan negara-negara di Jerman Timur dan Hungaria. Blok Timur juga punya fakta militer yang bernama Fakta Warsawa. Di Asia dan Amerika Selatan ada juga negara-negara yang awalnya cenderung ke Blok Timur ini seperti Republik Rakyat Cina dan Kuba. Tokoh-tokoh terkenal pada masa itu yang pertama yaitu Joseph Stalin, yang kedua yaitu Mikhail Gorbachev, yang ketiga yaitu Presiden Kuba Fidel Castro, yang keempat yaitu Mao Zedong yang merupakan pemimpin Cina.
Bidang-bidang yang mendapat pengaruh Perang Dingin. Yang pertama, bidang militer, menyebabkan perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, bidang politik. Aliansi politik dibentuk seperti NATO dan Amerika Serikat dan sekutunya serta Pakta Warsawa oleh Uni Soviet. Yang ketiga, bidang ekonomi, penyebaran sistem ekonomi liberal atau komunisme, sosialisme. Kedua blok berusaha untuk mendapatkan pengaruh ekonomi di negara-negara yang belum bergabung dengan salah satu kubu. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, perlombaan luar angkasa. Persaingan ini mendorong inovasi dalam teknologi luar angkasa termasuk peluncuran satelit pertama oleh Uni Soviet dan pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat. Yang kedua, kemajuan teknologi. Persaingan juga melahirkan penemuan-penemuan penting seperti komputer dan internet. Yang kelima, bidang lingkungan. Pengujian senjata nuklir dan penggunaan bahan kimia mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan. Yang keenam, bidang keamanan internasional. Konflik proksi antara negara-negara yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan perang saudara dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Peran Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang pertama adalah sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat sebagai KAA. Konferensi ini merupakan pertemuan antara negara-negara benua Asia Afrika untuk membendung pengaruh blok barat dan blok timur. KAA pertama kali digelar di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955 dengan dihadiri oleh 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Yang kedua, gerakan non-blok atau yang disingkat dengan GNB. Yang menjadi sasaran Perang Dingin adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti India dan Indonesia. Kondisi ini kemudian membuat Perdana Menteri India dan para pemimpin dunia lainnya mencetus gerakan non-blok yang berisikan 120 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan blok manapun. Yang ketiga ada pengiriman pasukan Garuda. Hal ini merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Yang keempat, sebagai pendiri ASEAN. Tidak hanya menjadi anggota, Indonesia adalah salah satu pendiri organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1945. Yang kelima, ada Deklarasi Juanda merupakan perjuangan untuk memperluas batas laut, yang dimana setiap pulau mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai, yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Melalui deklarasi ini, batas laut menjadi lebih luas, yaitu sebesar 12 mil. Akhir Perang Dingin dan dampaknya. Perang Dingin berakhir secara resmi dengan pembubaran Uni Soviet pada 26 Desember 1991. Ditandai juga dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin, pembubaran Pakta Warsawa, bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Serta dampak Perang Dingin yang pertama ada ekonomi global, yang kedua teknologi, yang ketiga tersebarnya sistem liberal dan kapitalisme, dan yang terakhir yaitu pesatnya perkembangan eksplorasi luar angkasa.